Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yang pastinya tetap di channel Ayah. Alhamdulillah bosku, kita ketemu lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mencetak produk fiberglass yang hasilnya bisa mulus luar dan dalam. Kebanyakan untuk produk fiberglass yang beredar di pasaran, di bagian dalamnya masih permukaannya masih kasar. Ini saya ibaratkan saja karena ini bahan visor Yamaha NMAX yang variasi. Ini cuma saya gunakan sebagai contoh saja karena ini bahannya plastik. Kalau plastik ya wajar mereka pakai mesin yang serba canggih. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekannya, membuat semacam produk dari bahan fiberglass yang bagian luar dan bagian dalamnya itu terlihat mulus. Ini cuma sebagai contoh saja, dan saya mempraktekannya menggunakan cetakan Mica Stop Lamp CVR 250 yang selama ini sudah saya pakai produksi untuk mica akriliknya. Ini sebagai contoh saja karena untuk cetakannya sudah ada. Nah, bedanya untuk cetakan fiberglass yang mulus luar dalam itu bedanya gini. Kalau untuk fiberglass pada umumnya cetakannya cuma satu, kita proses mencetaknya manual. Kemudian yang bagian mulus itu bagian yang dalamnya yang ketemu cetakan. Tapi untuk luarnya masih kelihatan serat dan kelihatan kasar. Nah, bedanya kalau pengen cetakannya hasil dari fiberglass itu mulus, maka teman-teman harus menyiapkan cetakan luar dalamnya. Jadi cetakan yang luar yang warna biru ini untuk cetakan yang dalam yang warna putih abu-abu ini. Jadi cetakannya ada double. Bedanya itu. Mungkin lebih jelasnya akan saya mulai untuk tutorialnya. Untuk step-stepnya akan saya jelaskan pada konten kali ini, dan buat teman-teman simak secara fokus agar teman-teman bisa menyerap dari inti apa yang saya bagikan, agar teman-teman bisa tahu caranya, bisa paham caranya bikin produk fiberglass yang kondisinya atau konturnya mulus luar dalam. Nah, bosku, akan saya langsung praktekin caranya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar saya lebih semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin kalau konten kali ini banyak viewernya dan banyak yang request, akan saya bikinkan konten lagi mengenai cara bikin cetakan luar dalamnya seperti apa. Jadi jangan lupa support terus agar viewer dan like-nya banyak. Kalau like-nya banyak, saya akan bikinkan cetakan yang modelnya luar dalam seperti ini. Oke bos, untuk bahan-bahannya seperti biasa, seperti fiberglass biasanya, yaitu resin, kemudian talek. Nah, untuk saat ini saya hanya menggunakan talek karena untuk aerosil saya ada, cuma ini sebagai tutorial aja. Jadi untuk teman-teman yang produksi saya sarankan untuk menggunakan aerosil dicampur dengan talek secukupnya. Tapi ini hanya edukasi, dan saya akan mempraktekannya menggunakan talek saja. Kita oles dengan merata ke seluruh bagian permukaan yang digunakan nanti. Kemudian setelah cetakan kita lakukan pelapisan wax atau mirror glass, kemudian kita lanjutkan untuk bikin gel coatnya. Nah, untuk bikin gel coat ini kita menggunakan
resin. Dan kebetulan untuk cetakannya ini kecil, jadi saya gunakan seperempatnya. Sedikit saja kita menyesuaikan kebutuhan dari produk yang akan kita bikin nanti. Kemudian untuk taleknya sendiri kita berikan 1:1 dengan resinnya. Jadi untuk takarannya yaitu 1:1 antara resin dengan katalis. Kemudian kita aduk sampai merata. Catatan buat teman-teman saat menggunakan atau membuat gel coat, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, karena kalau terlalu encer saat dioleskan maka dia akan mengalir dan di bagian tertentu saja yang hasilnya tebal, sedangkan di bagian yang permukaannya lebih tinggi itu produknya lebih tipis karena resinnya mengalir. Dan kemudian kalau terlalu kental permukaannya akan banyak rongga atau banyak kropos-kropos karena dia tidak bisa menutupi dengan rata seluruh bagian permukaan cetakannya. Setelah kita selesai mengaduk, baru kita tambahkan katalis. Nah, ini catatan juga buat teman-teman, karena masih banyak dari teman-teman yang masih salah mengaplikasikan. Jadi saya jelaskan lagi, untuk gel coat itu campurannya hanya resin dengan talek saja. Sedangkan katalis ini kita campurkan setelah resin dan talek ini kita aduk dengan rata. Baru kita tambahkan yang namanya katalis. Kalau katalis ini dicampurkan secara langsung dengan resin dan talek kemudian kita aduk, maka alhasil gel coat ini akan mengering di wadah tersebut. Seperti itu bosku. Kemudian setelah gel coat siap, kita tambahkan katalis takaran 1:100. Jadi ini 1%-nya saja. Misalnya ada timbangan, untuk gel coatnya ini 100 gram, maka untuk katalisnya ini 1 gramnya. Jadi berhubung saya tidak ada timbangan dan saya sering mengaplikasikan, maka untuk takaran segini saya kasih katalis 10 tetes. Kemudian kita aduk lagi secara merata. Usahakan untuk pengadukan ini kita lakukan sampai benar-benar katalis merata tercampur dengan gel coat yang kita bikin. Karena kalau tidak tercampur secara merata, hasilnya akan ada yang tidak kering di bagian permukaannya. Hasil produk yang kita bikin nantinya akan terjadi keropos. Oh ya bosku, untuk proses ini saya tidak menggunakan pigmen karena untuk pigmen sendiri sifatnya tidak wajib. Kebetulan pigmen saya juga habis, jadi saya tidak menggunakan pigmen. Setelah gel coat siap, kemudian kita langsung oleskan ke seluruh permukaan cetakan yang sudah kita kasih mirror glaze. Karena kalau kita tunda-tunda dan waktunya terlalu menunggu, maka nanti dia akan mengering atau mengeras di wadahnya. Jadi sifatnya gel coat yang sudah tercampur dengan katalis kita tidak bisa menunggu dengan lama-lama, langsung saja kita oleskan.
Kemudian setelah terolesi dengan gel coat, langsung saja kita tambahkan seratnya. Kita tutupi di seluruh bagian permukaan yang sudah kita olesi gel coat. Kemudian kita tuangkan resin dan kita campurkan katalis. Takarannya sama, yaitu 1:100. Kemudian kita aduk. Dan kita cocokkan ke seluruh bagian serat yang menutupi gel coat. Kita maksimalkan saat pencocolan, jangan sampai ada serat yang tidak terlumuri oleh resin dan katalis. Dan setelah semua tertutupi atau tercocoli dengan resin, kemudian langsung saja kita tutup dengan cetakan yang bagian dalamnya. Kita tekan, kalau perlu kita tindih pakai barang agar untuk cetakan yang kedua ini tidak mengangkat, biar hasilnya lebih bagus. Cuma biasanya kalau saya mencetak dengan saya tekan gini aja sudah tidak mengembang lagi untuk bagian yang dalam. Kemudian tinggal kita tunggu kering dan kita buka cetakannya. Caranya mudah, untuk mencucinya hanya menggunakan deterjen saja, maka kuas ini bisa digunakan kembali. Kita lakukan berulang-ulang kali hingga kuas tersebut bersih maksimal dari campuran resin. Kalau masih dirasa kurang bersih, kita tambahkan lagi untuk deterjennya sampai benar-benar kuas tersebut bersih dengan maksimal. Karena kalau masih ada sisa, maka dia akan mengering dan cetakan tersebut akan mengeras. Karena kalau masih ada sisa resin yang menempel, maka kuas tersebut akan mengeras dan tidak bisa digunakan kembali. Saya kira sudah cukup untuk nyuci kuasnya. Oke bosku, setelah kita tunggu sekitar 1 jam dan resinnya sudah mengering, selanjutnya kita buka perlahan mulai dari bagian cetakan yang dalam. Nah bosku,
terlihat ini area luarnya, kemudian ini area yang dalam. Jadi luar dalam mulus bosku hasilnya. Jadi bisa teman-teman lihat untuk yang luarnya mulus, kemudian yang dalamnya juga mulus. Oke bosku, setelah itu kemudian seperti biasa dilakukan pemotongan atau perapian dengan gerinda, dan selanjutnya tinggal diproses sampai pengecatan. Oke bosku, mungkin cukup saya jelaskan sampai sini saja, karena untuk step berikutnya itu sama stepnya seperti tutorial-tutorial yang sudah saya bikin, yaitu perapian, kemudian ngamplas, dempul, dan pengecatan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Syukur-syukur bisa teman-teman praktekin dan bisa buat usaha, bisa untuk nafkahi keluarga. Oke bosku, jika dirasa tutorial ini sangat bermanfaat, silakan like dan share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga tahu bagaimana cara bikin fiberglass mulus luar dan dalam. Mungkin cukup bosku untuk tutorial kali ini. Yang pasti support terus channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan suatu hal yang positif untuk usaha atau untuk menciptakan suatu produk dari bahan fiberglass. Mungkin untuk konten ini apabila banyak yang like dan banyak yang komentar, maka akan saya bikinkan tutorial caranya bikin cetakannya. Entah itu nanti cetakan membuat visor atau membuat yang lain, itu pasti akan saya bikinkan kalau konten ini ramai dari komentar dan banyak yang nge-like konten ini. Oke bosku, mungkin cukup. Saya undur diri, salam sukses, ya misi.